Kalau kalian bilang ke gamer sekitar tahun 2010-an dulu mau install Linux buat nge-games, mungkin kalian udah diketawain. Bukan karena Linux gak dikenal, tapi karena emang saat itu sulit banget buat main games di sana. Dengar nih, beberapa masalah lain mulai dari game saat itu yang dibikin khusus buat Windows karena mereka pakai DirectX, yang jadi jantungnya buat ngehubungin tiap perangkat ke gamesnya. Lalu karena DirectX ini dibuat sama Microsoft, jadi bisa dibilang Windows otomatis nguasain semua ini. We continue to innovate in DirectX to make Windows the best gaming platform out there for both casual and AAA games. Now, Selain Direct, kalau kalian nggak tahu, driver graphic card saat itu kayak macam Nvidia, ATI Radeon, dan Intel saat itu ribet banget di Linux. Bahkan pembuat Linuxnya aja sampai muak sama salah satu raksasa grafis yaitu Nvidia dulu, karena dianggap nyusahin Linux, yang sifatnya open source. And I'm also happy to very publicly point out that Nvidia has been one of the worst trouble spot we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because Nvidia tries to sell chips, a lot of chips into the Android market. And Nvidia has been the single worst company we've ever dealt with. So Nvidia, fuck you. Dan banyak hal lain mulai dari anti-cheat yang nolak Linux dan usernya yang tentu kita udah tahu males duluan sama OS ini pas pertama kali ngelihatnya. Tapi gimana Linux yang dulu diketawain buat gaming dan bahkan gak dilirik banyak orang bisa dipakai buat main game sekarang. Bahkan dijadiin handheld sama Steam. Dan kenapa mereka secara gak langsung ditolong sama Steam? Buat itu kita bahas di Nyeloteh di mana kita ngomongin teknologi. Bahkan dulu kalau kalian udah pernah install Linux dan familiar sama Linux, kalau mau main games di sana harus ritual dulu, di mana pakai yang namanya Wine. Wine ini ibarat penerjemah dadakan yang ngerubah bahasa games Windows, biar dimengerti sama Linux. Bahkan bukan cuma games, tapi file dengan format .exe dan .msi bisa dibaca sama Linux. Karena Linux sendiri kita tahu pakai bahasa yang berbeda sama Windows. Mentahannya aja kita tahu beda banget tuh sama Windows. Tapi namanya penerjemah ibaratnya manusia pasti ya ada salahnya. Wine ini gak sempurna dan masih sering ada kesalahan yang bikin bug dan error di program Windows yang pengen kalian pakai termasuk games. Jadi kalian bayangin aja, kita udah ribet-ribet ngatur Linux, terus belajar dan nambah Wine, tapi belum bisa 100% gaming. Errornya pun macem-macem kalau kita paksain main game. Kadang ada yang crash, grafiknya hancur, atau framerate-nya drop parah. Pokoknya bikin kita nggak nyaman. Hal ini makin bikin orang-orang jauhin Linux saat itu. Dan ngerasa Linux ini kayaknya buat orang-orang yang khusus aja. Atau enggak server, bahkan anomali teknologi yang pengen nambahin masalah di hidupnya. Karena kita tahu Linux dikit-dikit buka terminal, dikit-dikit benerin terminal, ya pokoknya kayak gitu. Terus gimana semuanya bisa berubah sampai sekarang, bahkan ada OS macam SteamOS yang fokus buat gaming di Linux? Ya tentunya karena Valve itu sendiri atau perusahaan dari Steam. Jadi awal mulanya di tahun 2012 pas Windows 8 itu rilis. Ya pasti masalahnya dari si Windows ini. Microsoft mulai bikin sesuatu yang gak pernah mereka pakai sebelumnya, di mana ada platform buat install aplikasi dia sendiri. Macam Play Store di Android, kita tahu sendiri namanya itu Microsoft Store. talk about a really important part of the Windows 8 experience and platform, and that's the Windows Store. The Windows Store, of course, is the way that people will find and acquire Windows 8 Metro-style apps. We approach this with one really clear goal. We want to return as much money as we can into the hands of developers. Bahkan Lord Gaben sendiri ngerasa adanya Microsoft Store saat itu bakal ngunci kebebasan macam Steam karena ekosistemnya tersebut. Kalian bisa bayangin kayak gini nih, gimana kalau Microsoft bikin atau kerjasama bareng studio games yang cuma eksklusif dan cuma bisa dijalanin kalau beli atau install di Microsoft Store. Ini bisa bikin Steam pastinya beneran mati kan? Ibaratnya kayak Minecraft lah yang dimilikin sama Microsoft. Dengan kejadian itu, Pop kita tahu sendiri gak omong kosong doang, gak kayak pemerintah kita. Lord Gaben dengan Valve-nya langsung kerjasama bareng Codeweaver sama komunitas open source di mana mereka ngembangin Wine dan beberapa software lain. Lalu jadilah Proton. I'll share some details on Proton, which is used to make Steam Deck compatible with Windows games. As a little bit of background, Proton is a compatibility layer distributed through Steam. It's downloaded and set up automatically when running any game that needs it. It's made up of a collection of different open source projects, including a heavily modified distribution of Wine. It is not an emulator, meaning that your game's executable code runs as is without any modifications.
Codeweaver sendiri mereka bisa dibilang yang jadi aktor utama buat pengembangan terbesar dari Wine itu sendiri sebelum adanya project Proton ini. Sampai akhirnya kita skip ke tahun 2018, Valve mulai nunjukin Proton ini ke publik, di mana mereka nunjukin buat main beberapa games, mulai dari game PR kayak Beat Saber. Terus ada juga game visual novel kayak Doki Doki Literature Club. Ada juga game Doom yang gak ketinggalan, pokoknya pasti Doom itu ada. Fallout, Pet, Final Fantasy 6, Geometry Dash, Google Earth VR, meskipun gue gak tahu ini buat apa, terus Into the Beach, dan pokoknya banyak. Bahkan game Tekken 7, terus Nier Automata saat itu juga udah dites. Dan project ini langsung mereka buat secara open source. Dan kita tahu kalau udah open source banyak banget developer luar yang ikut ngembangin si Proton ini. Abis itu Proton berkembang gila-gilaan dan sampai akhirnya Steam berani bikin OS resmi dia sendiri. Dengan basisnya sendiri Arch Linux yaitu Steam OS. Bukan cuma OS, mereka terapin itu di handheld dan konsol buatan mereka juga. Yang kita tahu sendiri namanya Steam Deck sama Steam Machine. Terus gilanya karena Valve bikin ini open source, dia nggak ngunci ini buat Steam doang. Itu bisa dipakai buat software yang lain atau game yang lain di luar Valve. Dan kalau kalian nanya apa aja sih game yang didukung buat si Proton ini, ya kalian nggak salah nanyain itu. Tapi tenang, udah mulai banyak games yang bisa dijalanin di sana. Bahkan games yang pakai anti-cheat macam Apex, Elden Ring bisa jalan di Linux itu sendiri. Beberapa game juga bisa kalian cek, misalnya di website ProtonDB ini. Dan hasilnya beneran banyak banget. Terus selain itu kita gak perlu khawatir tentang dukungan si Proton ini. Kayaknya Steam bakal terus ngembangin si Proton dan gamenya supaya lebih ideal. Mau gimana pun juga Steam udah investasi gede, mulai dari ke OS-nya dan juga ke handheld bahkan ke konsolnya mereka. Bahkan ada beberapa tes yang nunjukin gaming di Linux punya hasil FPS dan performa yang lebih baik. Karena kita tahu sendiri Linux gak banyak makan resource kayak Windows. Tapi tetap semuanya belum sempurna. Karena beberapa game yang pakai anti-cheat level kernel macam Valorant belum ngedukung hal ini dan mungkin masih ada bug di beberapa driver juga. Tapi meskipun gitu pencapaian ini udah cukup gila banget. Dari OS yang gak dilirik sama gamer sama sekali sampai sekarang jadi standar baru gaming portable yang dibikin sama Steam. Dan itulah kenapa bisa dibilang Steam nolongin Linux secara nggak langsung, dimana dia ngembangin sebuah Proton yang bikin Linux keluar dari citra OS yang nggak bisa dipakai gaming. Dan buat kalian sendiri, apakah di sini ada yang pernah pakai Steam OS atau bahkan gaming di Steam? Gimana menurut kalian? Apa hasilnya memuaskan atau masih ada kekurangan? Bisa kalian coba komen di komentar biar gue bisa tahu apakah worth it buat main games di Linux. Buat kalian yang mau nanya atau bahas sesuatu bisa komen aja. Kalau bisa pakai hashtag requestgen biar komenannya gak ketumpuk. Terima kasih.